Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala aktivitas. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa belajar dalam hati bersama-sama. Membaca doa belajar dimulai ya. Amin. Ada yang tidak berhadir? Berapa orang yang tidak berhadir? Ketua kelas, oke. Noval, berapa orang hari ini yang Noval yang tidak berhadir? Ada 2 orang. Berarti alasan mereka tidak berhadir kenapa? Oh, sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan, segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Ibu mau tanya, kalian sedang apa? Sedang belajar, betul sekali. Belajar dan mendengarkan Ibu berbicara. Berarti Ibu mau tanya satu-satu nih, kayak sama Noval. Noval sedang apa, Noval? Mendengarkan Ibu berbicara. Kalau kawannya Ari sedang apa? Melihat Ibu berbicara. Oke, berarti melihat dan mendengarkan ya. Kita sedang belajar. Kita sekarang sedang belajar. Berarti hari ini Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang present continuous tense. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa itu present continuous tense? Siapa yang tahu? Noval? Oke. Apa Noval? Silahkan dijelaskan apa itu present continuous tense. Iya, Noval betul sekali. Present continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau aktivitas yang terjadi sekarang. Aktivitas apa? Kan sebelumnya Ibu ada tanya ke kalian, kalian sedang apa? Teman kalian sedang apa? Berarti kalian sedang belajar. Kalian kan beda-beda jawabannya tadi. Ada yang sedang mendengarkan Ibu, ada yang sedang melihat Ibu. Berarti aktivitasnya kalian sama ya aktivitasnya. Mungkin cuma pemahamannya yang berbeda-beda gitu. Berarti ada 2, melihat Ibu dan mendengarkan Ibu. Itu bisa kita katakan kalian sedang belajar ya. Melihat, mendengarkan penjelasan Ibu, berarti kalian sedang belajar. Jadi pola kalimatnya terdiri dari subjek plus to be. To be itu yang mana to be? Lihat di slide. To be itu ada am, is, are. Itu to be. Ada 3. Yang mana Noval to be? Iya Noval, betul sekali. Jadi to be ditambah kata kerja, verb ing. Jadi kata kerja setelah kata kerja ditambahkan ing dan bisa digunakan dalam bentuk positif, negatif maupun tanya. Ibu mau tanya nih ke Noval. Jadi pola kalimatnya terdiri dari apa, Noval? Iya, berarti pola kalimatnya terdiri dari subjek. Subjek itu apa? Berapa subjek? Coba sebutkan, Noval sebutkan. Iya, berarti subjek ada I, you, we, they, he, she, it. Itu subjek. To be ada berapa? To be ada 3, yaitu am, is, are. Oke? Udah paham? Berarti pola kalimat ini bisa digunakan dalam bentuk apa? Coba dibaca di slide. Dalam bentuk positif, negatif maupun tanya. Oke, kita lanjut nih penjelasannya. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Pola kalimat positif. Jadi kalimat positif itu ada subjek, ada to be, ada verb ditambah ing. Yang mana to be? Novel, betul sekali. To be yaitu am, is, are. Subjek yang mana? Apa-apa aja subjek? Iya, betul sekali. Subjek I, you, we, they, he, she, it. Oke? Kita lihat nih instruksinya. Gunakan subjek tambah to be tambah verb setelah kata kerja ada ing. Berarti kalian paham nggak maksudnya di sini? Gunakan subjek
Misalnya subjek tadi I, terus gunakan to be. To be-nya tadi ada setelah subjek, to be to be untuk subjek I apa? Iya, am ya. I am, misalnya I am a student, misalnya saya seorang siswa gitu. Setelah itu kita gunakan kata kerja. Ini contohnya kayak ditambah verb in ya. Nanti ibu akan kasih nampak contoh kepada kalian. Kita lihat dulu ya slide-nya ya. Kita lanjut ya, lanjut. Oke. Di sini ada contoh kalimat positif. Jadi contoh kalimat positif di sini kalian silahkan perhatikan slide supaya bisa memahami ya, karena nanti akan ibu tanyakan satu persatu. Dan nanti juga ada tugas. Oke? Lihat ke sini dulu. Oke, contohnya ada I am reading a book. Saya sedang membaca buku. Tadi kan di slide awal, di slide pertama kan sudah dijelaskan kalau pola kalimat untuk present continuous tense yaitu ada subjek, ada to be, dan ada verb ditambah in. Oke. Untuk novel, mau tanya nih sama novel dulu. Yang mana subjek dari contoh kalimat pertama ini? Iya, betul sekali. Subjek di kalimat pertama ini adalah I. Kenapa I? Karena to be-nya I. Berarti dia diikuti. Kalau subjeknya I diikuti dengan to be-nya am. Ya. Jadi di sini kita baca ya contoh kalimatnya. I am reading a book. Saya sedang membaca buku. Berarti dia sedang melakukan aktivitas apa? Membaca buku. Seperti kalian sedang belajar. Berarti di sini beda-beda aktivitasnya ya. Setelah contoh pertama, kita lihat contoh kedua. Ada she is cooking. Dia sedang memasak. Berarti aktivitasnya udah berbeda lagi nih. Dia sedang memasak. Jadi ibu mau tanya ke Rizky. Rizky, yang mana subjeknya dari contoh kedua ini? Iya, betul sekali Rizky. Subjeknya yaitu she. To be-nya yang mana Rizky? Iya, betul sekali. To be-nya itu is. Dan verb-nya yang mana? Iya. Verb-nya adalah cooking. Jadi sudah bisa paham? Apa kita perlu jelaskan lagi tentang contoh 1 dan contoh 2? Sudah, alhamdulillah ya kalau sudah bisa paham. Kita lanjut ke contoh 3 nih. Contoh 3-nya ada they are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Berarti yang mana nih subjeknya? Subjeknya yaitu they. To be-nya yang mana nih? Karena subjeknya they, jadi to be-nya iya, betul sekali. Karena subjeknya they, to be-nya harus diikuti dengan are. Berarti setelah to be adakah kata kerja? Yaitu diikuti dengan setelah kata kerja apa? Kata kerja ditambah dengan in. Berarti they are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Sampai sini sudah paham? Atau ibu perlu melanjutkan ke contoh selanjutnya? Kita lanjut ya. Karena nanti setelah ibu jelaskan, ibu akan bertanya. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Oke? Mari anak-anak ibu semua untuk kembali lihat ke slide ya. Lihat ke slide, perhatikan dan catat. Catat poin-poin penting dari contoh ini. Nanti ibu akan tanyakan. Oke? Kita lanjut. Contoh selanjutnya ada he is writing a diary. Dia sedang menulis buku harian. Jadi ibu mau tanya nih, Keira, yang mana verb-nya di sini? Yang mana Keira? Iya, betul sekali, writing. Jadi verb-nya di contoh kalimat keempat yaitu writing. Kenapa writing Keira? Karena penjelasan pola kalimatnya tadi bagaimana? Iya, betul sekali Keira. Pola kalimatnya verb, setelah verb ada in, berarti verb ditambah in. Jadi kalimat dasarnya itu write, berarti ditambah in menjadi writing. Oke. Apakah kalian sudah paham?
Dari slide ini sudah bisa memahami contoh dari present continuous tense untuk kalimat positif. Kalau belum paham silahkan tanya. Nanti baru kita lanjut ke slide selanjutnya penjelasannya. Kalau memang belum paham, tanyakan saja ke ibu. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pola kalimat negatif. Jadi pola kalimat negatif apa-apa saja nih? Ada subjek, ada to be, ada noun, ada verb ditambah ing. Kan ibu udah jelaskan, kalau kalimat negatif itu ada subjek, ada to be, ada noun, ada verb, ada ing. Jadi ibu mau tanya lagi nih, Rizky, subjek itu ada berapa? Sebutkan subjek tadi ada berapa? Subjek ada, iya, ibu ulang lagi ya, subjeknya itu I, you, we, they, he, she, it. Itu subjek. Dan to be ada 3, yaitu am, is, are. Jadi setelah subjek, seperti yang kalimat positif tadi ya, setelah subjek ada to be. Ini bedanya dia sebelum kata kerja dia ada ditambah noun. Jadi kita lihat nih instruksinya bagaimana. Oke? Di bawahnya ada tambahkan note setelah am, is, are. Berarti note itu ditambahkan setelah to be. Kedua ada kata kerja tetap ing. Maksudnya di sini berarti kata kerja tetap gitu. Maksudnya kata kerja berarti ditambah ing, kayak di kalimat yang tadi, di kalimat positif tadi. Misalnya kayak write, writing gitu. Di penjelasan kali ini untuk pola kalimatnya, apakah kalian bisa paham? Apakah sudah memahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lihat contoh kalimat negatif. Tadi kan kita udah tahu ya pola kalimatnya bagaimana. Sekarang kita lihat contohnya. Oke, di kalimat pertama, ibu mau Rizky yang baca. Silahkan dibaca kalimat pertama Rizky. Iya. I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. Jadi sekarang Rizky udah baca. Rizky analisis nih. Ibu mau tanya, dari kalimat negatif ini apa yang berbeda dari kalimat positif tadi? Apa Rizky? Iya. Berarti di kalimat negatif ini ada penambahan not. Di kalimat positif tadi tidak ada not. Ibu mau tanya nih, yang mana to be dari kalimat pertama ini? Contoh kalimat pertama ini, yang mana to be-nya Rizky? Iya, betul sekali Rizky. To be-nya adalah aims. Oke? Selanjutnya ada contoh kalimat kedua, yaitu she is not painting. Dia tidak sedang melukis. Berarti ini menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dia kerjakan ya. Oke? Tidak ya, berarti ibu mau tanya ke Mira. Mira, di sini yang mana verbnya? Yang mana kata kerjanya di sini? Yang mana Mira? Iya, painting. Oke. Apakah kalian sudah paham tentang contoh kalimat negatif ini? Apa perlu kita lanjut ke contoh ketiga? Lanjut ya. Oke. Contoh 1 dan contoh 2 sudah paham? Di sini aktivitasnya berbeda atau tidak? Berbeda ya. Yang satu sedang tidur, yang satu tidak sedang tidur, yang satu tidak sedang melukis. Berarti sama-sama tidak melakukan sesuatu ya. Dia tidak sedang melukis, dia tidak sedang tidur. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Ada they are not running. Jadi artinya mereka tidak sedang berlari. Berarti dia tidak melakukan pekerjaan ya di sini. Dia tidak sedang berlari, mungkin dia melakukan pekerjaan lain. Kita nggak tahu juga ya. Berarti di sini ada they are not running. Untuk Sinta yang mana subjeknya di sini?
Ibu selalu bilang subjek selalu berada di awal kalimat. Yang mana subjeknya? Iya, betul sekali Sinta. Subjeknya yaitu they. Oke. Contoh keempat ada he is not cooking. Dia tidak sedang memasak. Berarti di sini berbeda-beda ya kegiatannya tadi ya, yang tidak dia lakukan ya. Pertama, dia tidak sedang tidur. Kedua, dia tidak sedang melukis. Ketiga, mereka tidak sedang berlari. Keempat, dia tidak sedang memasak. Ibu mau tanya ke Noval, kamu analisis dari contoh kalimat keempat ini, yang mana to be-nya? Iya, betul sekali Noval. Kenapa is? Kenapa to be-nya is, Noval? Karena subjeknya, iya, karena subjeknya he, makanya to be-nya is. Oke. Contoh selanjutnya, contoh kelima ya. Silahkan dibaca, Rina, silahkan dibaca contoh kelima. Ya, we are not listening. Kami tidak sedang mendengarkan. Berarti apa yang tidak dia lakukan? Mendengarkan ya. Berarti dia tidak mendengarkan. Kami tidak sedang mendengarkan. Di sini masih sesuai ya polanya, yaitu ada subjek, ada to be, are, dan not. Setelah itu baru verb dan ditambah ing. Oke, sudah bisa paham? Yang belum bisa paham silahkan ditanyakan, biar ibu jelaskan sekali lagi mana yang tidak paham. Sudah bisa paham semuanya? Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Pola kalimat tanya. Oke, untuk kalimat tanya di sini ada to be ya. Kalau tadi pertamanya subjek, sekarang di awal kalimatnya yaitu to be, karena digunakan untuk tanda tanya, untuk bertanya ya, untuk pertanyaan gitu, untuk memberikan pertanyaan. Oke, kita lihat ininya, pola kalimatnya yaitu to be. Ada to be di sini ada am, is, are. Setelah itu ada subjek, setelah to be ada subjek, setelah itu baru verb ditambah ing. Kita lihat instruksinya di bawah. Letakkan to be di depan subjek. Berarti di depan subjek ada to be. Kenapa berbeda? Karena ini digunakan untuk bertanya. Kalau tadi pernyataan, kalau ini pertanyaan. Oke? Kedua ada gunakan kata tanya jika diperlukan, yaitu what, where, who. Sudah bisa paham? Oke, kita lanjut ya. Contoh kalimat tanya. Pertama, ada are you studying now? Apakah kamu sedang belajar sekarang? Ibu mau tanya ke Noval, yang mana to be-nya di sini? Yaitu are. Kenapa setelah to be harus ada subjek you? Padahal banyak subjek lainnya. Kan bisa dipakai, nggak mesti you kan? Bisa kita gunakan subjek they. Kenapa harus you? Karena iya, betul sekali, karena to be-nya are, makanya subjeknya you. Yang mana verb-nya di sini? Ya, studying. Kenapa ditambah ing? Padahal kan kata kerjanya sudah cuma study. Kenapa harus tambah ing? Sesuai dengan pola kalimat. Betul sekali. Slide sebelumnya kan kita udah lihat gimana pola kalimatnya. Sesuai di slide sebelumnya kan sudah dibilang kalau di awal kalimat ada to be, setelah itu subjek, setelah itu kata kerja, dan ditambah dengan ing. Jadi contoh yang ibu kasih sesuai atau tidak? Sesuai ya? Sesuai. Contoh ibu kasih sesuai dengan pola kalimat. Oke, kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua ada is cooking dinner. Dia bertanya lagi nih, apakah dia sedang memasak makan malam? Kenapa nih? Kenapa sih subjeknya she? Karena
Karena to be-nya is, makanya subjeknya she. Kenapa nggak pakai subjeknya I saja? Kenapa harus she? Nanti kalau pakai subjek I berbeda lagi. To be-nya adalah ya oke. Yang mana verb-nya di sini? Ya, betul sekali. Verb-nya adalah memasak. Sudah paham sejauh ini? Sudah. Oke. Kita baca contoh ketiga. Kita lihat. Semuanya lihat ke sini. Pahami ya? Oke. Nanti Ibu akan nanya nih. Contoh ketiga ada are they playing football? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Yang mana? Yang mana to be-nya? Rina, yang mana to be-nya? Iya, betul sekali. To be-nya di sini are. Subjeknya yang mana? Iya, they. Oke. Sudah paham sejauh ini? Sudah? Oke. Kita lanjut. Ibu mau contoh keempat dibacakan oleh Sinta. Artinya biar Ibu baca. Sinta baca bahasa Inggrisnya saja. Oke. Ibu baca artinya ya. Apakah dia sedang membaca buku? Jadi yang mana nih verb-nya di sini, Sinta? Iya, betul sekali ya. Dia sedang membaca ya verb-nya. Kenapa membaca? Membaca itu kata kerja atau kata sifat? Iya, membaca itu kata kerja, menulis kata kerja. Oke. Sudah paham? Yang lain sudah paham? Kita lanjut? Lanjut ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang contoh nomor 5 juga sama seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ada keterangan waktu. Nah, kita lihat di sini keterangan waktu ada now, sekarang, ada at the moment, saat ini, dan right now, sekarang juga. Kalian bisa lihat instruksinya. Letakkan to be di depan subjek. Gunakan tanda tanya jika diperlukan. Kalian bisa lihat ada tiga tanda tanya di slide ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Oke. Kita lanjut. Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke? Oke. Contoh kalimatnya. Di sini Ibu udah beri nih. Kalian enak nih temuin contoh kalimatnya karena udah Ibu tebalin contoh kalimatnya untuk keterangan waktu. Contohnya pertama, Ibu mau yang baca novel deh. Novel silakan dibaca. Oke. I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Berarti di sini ini pertanyaan atau pernyataan? Kan di slide sebelumnya itu kita melihat contoh kalimat dari pertanyaan. Sekarang pernyataan. Beda ya antara pertanyaan dan pernyataan. Oke. Di sini dia bilang saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Berarti dia lagi belajar nih kayak kalian. Kalian sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Contoh kedua ada she is reading a book at the moment. Di sini ada dia sedang membaca buku saat ini. Yang mana nih verb-nya? Membaca buku. Membaca buku. Bukan. Verb-nya di sini yaitu reading. Membaca, kata kerja. Kan verb itu kata kerja. Oke? Yang mana to be-nya di sini? To be-nya adalah is. Yang mana subjeknya di sini? Subjeknya adalah she. Kenapa subjeknya she? Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya she. Oke. Kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga ada they are playing football right now.
Yang mana keterangan waktunya? Ari? Ya, betul sekali. Keterangan waktunya yaitu right now. Mereka sedang bermain sepak bola. Ibu mau tanya ke Mira. Yang mana to be-nya di sini? Iya, are. Betul sekali. Contoh keempat dan kelima sama ya. Mungkin bisa kalian lihat ya. Ibu mau kalian analisis dua contoh ini. Contoh keempat dan kelima. Nanti ibu akan tanyakan. Oke? Silahkan dianalisis dulu. Oke. Ibu akan tanyakan ke Rina. Di contoh keempat ini, yang mana kata kerjanya? Dia sedang menulis buku harian sekarang. Dari contoh ini, yang mana kata kerjanya? Iya, betul sekali. Yaitu writing, ya. Yang mana keterangan waktunya? Yaitu now, sekarang. Oke, di contoh kelima juga seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Kalian sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulannya, present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Polanya adalah subjek plus to be, yaitu am, is, are, plus verb ing, dan dapat digunakan dalam bentuk positif, negatif, maupun tanya. Keterangan waktu seperti now, at the moment, atau right now biasanya ditambahkan untuk menegaskan aktivitas yang sedang berlangsung. Penggunaan tense ini membantu siswa mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan tepat dan meningkatkan kemampuan berbicara serta menulis dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa melihat kesimpulan di sini. Kalau dengan kalian belajar present continuous tense ini, kalian bisa meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Selain kemampuan bicara, kalian juga tahu kalau kegiatan yang kalian lakukan sekarang ini itu adalah present continuous tense. Dan present continuous tense ini kalian juga tahu dalam bentuk apa saja digunakan, yaitu ada bentuk positif, ada negatif, maupun tanya. Bukan hanya positif negatif saja, ada juga untuk keterangan waktu seperti sekarang, at the moment, atau right now. Biasanya ditambahkan untuk menegaskan aktivitas yang sedang berlangsung. Sejauh ini, apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran Ibu hari ini? Jika memang kalian belum bisa memahami, silahkan ditanyakan. Ibu akan menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan. Sudah bisa? Karena nanti kan ibu sebelumnya sudah bilang, kalian harus memperhatikan, melihat, mendengar, mencatat. Karena ada tugas. Kalian akan ibu berikan satu tugas, beberapa tugas ya mungkin ya. Satu kertas, mungkin ini mudah ya. Kalian bisa menganalisis aktivitas gitu ya, melihat aktivitas, nanti kalian isi. Oke, tugasnya nanti akan ibu berikan. Dikerjakan di rumah, minggu depan dibawa. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Materi yang ibu sampaikan, semoga, mungkin materinya memang tidak banyak. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setidaknya kalian tahulah bahwa mungkin kegiatan yang kalian lakukan itu adalah, yang kalian lakukan sekarang itu present continuous tense. Oke?
Terima kasih sudah mendengarkan Ibu, sudah mau belajar dengan Ibu, dan sudah mau duduk diam melihat, memahami materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ladang pahala untuk Ibu. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.